Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan prinsip hidup Taoisme. Hidup dengan penuh kesederhanaan, fleksibel, dan peduli pada semua. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama. Prinsip hidupnya Tao, kalau mau dirumuskan, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiduplah secara simplicity, sederhana, tidak berlebihan dalam hal apapun. Sederhana itu, kalau dengan 2 cukup, ya jangan 3. Kalau gelas kecil cukup, ya jangan minum gelas besar. Itu sederhana. Kalau teh saja cukup, ya jangan 2 gelas. Air putihnya buat kamu aja. Makanya gak pernah tak senggol. Daripada bekasku nanti gak ada yang mau minum. Mending masih utuh kan masih ada yang mau minum. Oke, itu sederhana. Terus yang kedua, peduli pada sesama, sensitif tadi. Karena kebajikan diawali dari kepedulian pada sesama. Yang ketiga, fleksibel. Hidup alami itu hidup yang tidak kaku. Adaptif, selalu bisa memposisikan diri secara tepat di tengah lingkungan, mau baik lingkungan yang hidup maupun lingkungan benda mati. Tidak kaku. Orang kaku itu kan susah untuk adaptasi terhadap sekelilingnya. Maka fleksibel. Fleksibel itu kalau bahasa Indonesianya lentur. Lentur itu kalau bahasa Arabnya latif. Makanya Al-Quran itu kata-kata paling tengah yang diwarna merah itu falyatalattof. Maka lenturlah, biar kamu selamat. Orang yang tidak lentur tidak bisa selamat. Kalau harus selalu A sama dengan A, pada gilirannya kamu akan ketabrak sesuatu. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang tidak mengizinkan A. Kamu harus lentur. Lentur itu ya ngerti kapan harus ngomong, kapan harus diem, kapan harus marah, kapan harus sabar. Itu lentur. Yang keempat, independence. Tidak tergantung. Mandiri. Yang kelima, fokus. Tidak mengumbar pikiran, berimajinasi yang tidak ada gunanya, tajam pemahamannya, to the point. Itu fokus. Yang keenam, cultivate. Hidupnya harus dalam, tidak dangkal. Dalam itu berarti hidupnya yang melakukan sesuatu harus jelas makna dan tujuannya. Tidak asal, tidak ikut-ikutan, tidak sakarepe dhewe, tidak untuk tujuan-tujuan yang tidak penting. Cultivate. Dan yang terakhir, joyous. Gembira, ceria, merayakan hidup. Hidupmu harus kamu syukuri. Orang yang tidak bersyukur tidak akan bisa menikmati hidup. Orang yang tidak bisa menikmati hidup tidak akan bisa bersyukur. Orang yang tidak bersyukur hidupnya nggak akan senang. Orang yang tidak senang nggak akan tenang. Maka cerialah, nikmatilah hidup, rayakan hidupmu, anggaplah hidupmu itu yang paling bahagia. Yang lain juga sama-sama bahagianya. Dan kamu ingin membagi kebahagiaanmu pada orang lain. Itu prinsipnya tahu. Jangan suka merengut. Jangan suka kalau berkeluh kesah. Hidupmu itu tidak ada yang perlu dikeluhkan satu pun. Semuanya indah. Kalau ada yang menurutmu nggak indah, itu sebenarnya satu step untuk menuju keindahan yang mungkin kamu belum sadar. Ada skenario selanjutnya, itu belum the end. Jadi kalau kamu nilaimu kok jeblok, itu filmnya masih separuh, belum the end, masih panjang, tenang aja. Lakon itu kan harus kalah dulu.
Iya, jadi tenang aja, gak usah takut. Rayakan terus hidupmu, nikmati terus hidupmu. Senyum terus. Oke, jadi itu prinsipnya hidup tahu. Khas timur kan? Kalau hidupmu gaya kayak gini, kamu akan tenang, tidak kemerungsung, ceria terus, bersyukur terus, husnudzon terus, tidak gampang suudzon pada apapun. Itu gaya tahu. Oke, ada beberapa yang saya tidak sempat menjelaskan, tak masukkan di quotes. Sebenarnya kalau di Tao Te Ching sendiri sekitar 85 pasal, 85 atau 87 saya lupa. Setiap kalimatnya modelnya kayak puisi. Satu pasal itu bisa 2-3 bait. Dan masing-masing kata bagi saya penuh makna. Dan jangan salah, di Tiongkok sendiri tafsiran terhadap Tao itu macam-macam. Meskipun prinsip-prinsip utamanya seperti tak jelasin tadi. Ya beberapa tak bacain aja. The truth is not always beautiful, nor beautiful was the truth. Kebenaran itu tidak selalu indah. Dan kata-kata yang indah tidak selalu benar. Kan? Hati-hati dengan kalimat itu. A man with outward courage dares to die. A man with inner courage dares to live. Orang yang beraninya hanya keluar, berani sama orang lain, berani sama itu orang ini biasanya berani mati. Tapi orang yang berani menghadapi dirinya sendiri adalah orang yang berani hidup. Kamu, dua-duanya tidak apa-apa. Tapi paling tidak kamu harus berani hidup. Wong kenyataannya sekarang kamu hidup. Iya, bagi saya lebih penting berani hidup daripada berani mati. Gak gampang loh, berani mati gampang. Kamu tinggal berangkat ke Irak atau Suriah, cepet. Ya kan? Tapi berani hidup gak gampang. The wise man is one who knows what he does not know. Orang bijaksana itu bukan yang ilmunya sangat banyak. Justru kebalikannya. Orang bijaksana adalah orang yang tahu apa yang dia nggak tahu. Ya, saya nggak ngerti tentang astronomi. Saya nggak ngerti tentang matematika. Saya nggak ngerti. Justru orang yang ngerti apa yang dia nggak tahu itu orang bijaksana. Orang yang bahaya adalah orang yang nggak tahu apa yang dia nggak tahu. Ya kan? Saya nggak ngerti ya, saya itu bisa naik motor apa enggak ya? Oh, itu bahaya, itu hati-hati. Ya kan? Loh, itu yang paling gampang itu. Saya nggak ngerti aku bisa ceramah enggak ya? Oh, itu bahaya juga, kok ngerusak jamaah malah ciloko. Jadi, the wise man is one who knows what he does not know. He who conquers others is strong. He who conquers himself is mighty. Ia yang bisa menaklukkan orang lain adalah orang kuat. Tapi ia yang bisa menaklukkan dirinya sendiri adalah orang besar. Mighty. Silahkan milih mana. Sebaiknya dua-duanya, kalau nggak bisa ya taklukkan dirimu sendiri. Itu yang paling berat. Menaklukkan diri sendiri. Ini satu pasal, masih panjang, cuma tak potong setengah. If you understand others, you are smart. If you understand yourself, you are illuminated. If you overcome others, you are powerful. If you overcome yourself, you have strength. If you know how to be satisfied, you are rich. Kalau kamu memahami orang lain, berarti kamu orang pintar. Tapi kalau kamu memahami dirimu sendiri, berarti kamu orang yang tercerahkan. Kalau kamu menaklukkan orang lain, berarti kamu orang yang kuat. Tapi kalau kamu menaklukkan dirimu sendiri, berarti kamu orang yang tangguh. Strength. Itu kan beda. If you know how to be satisfied, you are rich. Kalau kamu tahu gimana caranya untuk puas, maka kamu orang kaya.
Orang meskipun kekayaanmu kayak Abu Rizal Bakri, tapi kalau kamu nggak ngerti kapan harus puas, ya tetap kamu belum kaya. Meskipun utangmu banyak, sama temen kos-kosan kiri kanan ada utang, tapi kamu puas, berarti kamu orang kaya. Oke, jadi harus tahu, harus ngerti puas. Orang yang ngerti puas, orang yang kaya, dan orang yang mau bersyukur. Orang yang tidak tahu puas, pasti orang yang tidak mau bersyukur. Masuk aja. The gentle overcomes the rigid, the slow overcomes the fast, the weak overcomes the strong. Ini prinsipnya Tai Chi-nya Jet Li ini kan. Yang lembut akan menaklukkan yang kaku. Yang slow akan menaklukkan yang cepat. Yang lemah akan menaklukkan pada akhirnya yang kuat. Itu maknanya banyak, tinggal kamu jelentrehkan lagi. Hari ini banyak aliran kaku, aliran kelas, tapi kalau ingin menang, ambillah aliran yang gentle, yang lentur. Pada akhirnya kalian yang akan menang. Karena kaku, keras itu pasti tidak akan bisa adaptif terhadap perubahan. Yang tidak adaptif terhadap perubahan pasti akan tergilas oleh zaman, karena zaman berubah. Atau dia pura-pura tidak berubah padahal sebenarnya berubah. Jadi the gentle overcome the rigid, the slow overcome the fast. Dalam banyak kasus yang jalannya pelan-pelan, pada akhirnya nyampe tujuan dengan sukses. Yang cepat sampai tujuan, rusaknya juga cepat. Dalam banyak cerita, maka hati-hati. The master's power is like this. He lets all things come and go effortlessly without desire. He never expects result, thus he is never disappointed. He is never disappointed, thus his spirit never grows old. Kekuatan seorang master, seorang guru, orang besar, itu kayak gini loh. Kok mereka tangguh luar biasa? Karena mereka membiarkan segalanya, melakukan segalanya apa adanya, tanpa dibumbui hasrat-hasrat, keinginan-keinginan, ambisi-ambisi. Dia nggak pernah mikir hasilnya apa. Karena itu dia nggak pernah kecewa. Orang yang kecewa itu kan ketika dia punya garap, punya hasrat, punya ambisi, dan beda dengan hasil, maka dia kecewa. Tapi orang yang tidak mikir hasil, dia tidak akan bisa kecewa. Itu yang bikin para guru, para kiai, para ulama itu kelihatan besar dan tangguh. Karena mereka memasrah, kalau kiai berarti memasrahkan semuanya pada Allah. Semuanya sudah skenarionya Allah, maka tidak ada kegagalan yang bikin mereka kecewa. Dan karena tidak bisa kecewa, maka mereka semangat terus. His spirit never grows old. Tidak pernah putus asa, nggak pernah terus, kalau gitu nggak usah lagi, kalau gitu nggak usah belajar lagi. Tidak, semangat terus. Itu rahasia hidupnya orang-orang besar. I have done 3 things to teach: simplicity, patience, compassion. These 3 are your greatest treasures. Aku hanya punya 3 hal untuk saya ajarkan pada kalian. Yang pertama, simplicity. Hidup apa adanya, sederhana. Kesabaran dan kasih sayang. Compassion. It is better to leave a vessel unfilled than to attempt to carry it when it is full. Ini kayak pepatah di pondok, mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Lebih baik biar saja ada satu sel, ada satu kotak, ada satu keranjang yang kosong, daripada berusaha baru berangkat kalau keranjangnya penuh semua. Dari awal sampai akhir ajarannya tahu tadi kan banyak itu macam-macam. Waduh Pak, berat Pak kalau dijalankan semua. Loh yuk, pelan-pelan, satu-satu. Jangan nunggu semua kamu bisa terus jalan.
Kalau kayak gitu, tidak ada kebajikan yang kamu bisa jalankan. Kalau sementara baru bisa sabar, ya sabar. Kalau sementara baru bisa istiqomah, ya istiqomah dulu. Kalau sementara baru bisa telaten tekun, ya tekun dulu. Itu tahu. Itu Taoisme intinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini agar berkembang dalam berbagi kebermanfaatan.